Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang hobi pelihara ikan mas koki di akuarium. Dia bertanya bagaimana mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki dan settingan filter untuk akuarium ikan mas koki. Jadi tentang filter akuarium ikan mas koki yang bagus, settingannya seperti apa, bagaimana mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki, itu sudah sering saya bahas di setiap video saya. Namun banyak sekali antusias, jadi saya bahas terus supaya teman-teman bisa menikmati hobi memelihara ikan mas koki di akuarium dengan kondisi air akuarium yang jernih. Apalagi kita yang meletakkan akuarium di ruang tamu, ada tamu yang datang nih, lihat akuarium kita airnya jernih, ikannya berenangnya sehat, tentu kagum ya dengan peliharaan kita dan jadi kebanggaan kita sendiri teman-teman ya, punya peliharaan yang terawat dengan baik. Jadi di sini teman-teman, saya ulangi kembali, settingan filter yang bagus untuk akuarium ikan mas koki itu paling standar, yaitu top filter talang. Jadi top filter talang ini kita bisa gunakan yang dua tingkat ya teman-teman ya. Satu tingkat khusus mekanis, yang satu tingkat yang bawah itu khusus biologis. Jadi di filter khusus mekanisnya itu, kalau saya itu dari filter yang paling jarang ke paling rapat. Contohnya dari jaring nelayan 2 lapis, kemudian biofoam, kapas grand wall, kapas hijau yang warna hijau itu, baru kapas putih teman-teman, dan dikasih tatakan supaya kapas putihnya tidak kerendam. Kalau kerendam air kapas putihnya, maka yang terjadi kotoran yang tersaring di kapas putih itu akan menyebar dan menyumbat lubang output di khusus filter mekanis teman-teman. Jadi kalau filternya berlapis tadi ya, kotoran itu akan tersaring di filter yang paling jarang, baik itu kotoran yang kasar ataupun yang halus, itu sedikit banyak tersaring, kemudian tersaring lagi di biofoam, kemudian tersaring lagi di grand wall, baru tersaring lagi yang paling halus itu di kapas putih. Dan kinerja dari kapas putih kita sedikit terbantu karena filter kita tadi berlapis teman-teman ya. Jadi filter khusus mekanis kapas putih itu kotor tapi tidak terlalu kotor, teman-teman bisa terapkan sendiri. Kalau settingan seperti tadi itu dipastikan kapas putihnya itu tidak terlalu kotor. Ada juga kalau untuk filter saya yang di 60 cm itu saya pakai kaos kaki ya di atas. Kebetulan jaring layannya cuma 1 lapis, tapi di atasnya saya kasih kaos kaki 1 lapis saja. Karena sebelumnya saya gunakan 2 lapis, itu mampet, cepat mampet ya, 1 hari harus dibersihkan. Tapi kalau saya gunakan 1 lapis, itu saya bersihkan 3 hari sekali, itu nggak mampet teman-teman. Jadi kalau untuk 60 cm itu settingannya, cuman berbedanya jaring layannya cuma 1 lapis dan di atasnya kasih kaos kaki teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian untuk filter biologisnya teman-teman bebas ya, boleh pakai yang premium atau yang biasa-biasa saja. Kalau premium ya banyak, teman-teman silahkan cari di toko online. Kalau yang biasa-biasa saja seperti yang saya gunakan, itu saya full batu apung. Di tank 1 meter, tank 60 cm itu full batu apung, sedikit bearing yang ada sisa-sisanya di ujung chamber ya, dekat output filter seperti di sini ya. Nah, jadi kalau tank 150 cm ini batu apung 2 chamber, kemudian chamber ketiganya itu bio keramik ring sama seperti bio ring, cuma dia ada pori-porinya. Kemudian di chamber terakhir itu bioring teman-teman. Kalaupun mau full batu apung itu nggak jadi masalah teman-teman ya. Kalau misalnya mau pakai lampu UV, memang harus pakai chamber tersendiri ya untuk lampu UV-nya. Karena kalau misalnya tidak satu chamber ya dengan media filter biologis, ditakutkannya nanti bakteri baik, pengurai amoniak di air kita itu bisa mati karena lampu UV tadi teman-teman. Itu ya settingan yang gampang, media filter mekanisnya harus berlapis, biologisnya silakan teman-teman pilih sendiri. Yang penting sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian ya belinya. Misalnya mampunya batu apung ya pakai batu apung saja, tapi saran dari saya gunakan batu apung yang kecil saja supaya
muatnya banyak teman-teman, seperti itu ya. Kemudian pompa ini harus kita gunakan sesuai dengan kebutuhan akuarium kita. Jadi besaran pompa ini sangat penting sekali. Kalau misalnya pompanya terlalu besar itu takutnya luber, kalau terlalu kecil juga takutnya kotoran tidak akan tersedot teman-teman. Jadi untuk mengetahui besaran pompa yang harus kita gunakan di setiap akuarium itu pompa panjang akuarium kali lebar kali tinggi akuarium, kemudian dibagi 1000, kemudian dikali 8. Dapat hasil dikali 8 tadi, itulah besaran pompa yang harus kita beli dan kita gunakan di setiap akuarium teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi selanjutnya untuk mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki itu berkaitan dengan bagaimana kita pelihara ikan mas koki ya. Bagaimana kebiasaan kita pelihara ikan mas koki. Yang pertama, kebiasaan kita kasih makan, kemudian berapa banyak ikan yang kita pelihara, dan perawatan kita. Nah, kalau ikan mas koki yang kita pelihara di akuarium itu harus sesuai dengan rumusan ya. Per satu ikan itu butuh 30 liter air sampai 100 liter air. Contoh nih ya, di tank 1 meter kali 40 tinggi 40 itu biasanya pelihara paling banyak yang saya perhatikan dari teman-teman saya yang pelihara ikan mas koki itu paling banyak 4 ekor teman-teman. Yang ikan mas koki yang kualitas bagus ya, bisa jadi jumbo. Kalau lebih dari 4 itu biasanya airnya cepat berkabut ya, cepat kotor karena kotorannya banyak. Apalagi ikan mas koki yang bisa jumbo itu ya ikannya besar, kotorannya tentu saja besar juga teman-teman ya. Jadi kotorannya banyak. Kalau misalnya kita pelihara banyak ikannya, kotorannya banyak juga berpengaruh kepada kualitas air akuarium kita. Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan kita memberi makan. Kalau misalnya kita mau grooming, kita grooming ikan mas koki kita untuk dibesarkan, memang sih kita kasih makan itu sehari ya bisa 8 kali sampai 10 kali bahkan lebih ya. Jadi kita cuma harus mengganti media filter mekanisnya itu 1 hari sekali atau dibersihkan. Kemudian air akuariumnya itu juga dikuras setiap hari kalau misalnya untuk mode grooming ya, atau 2 hari sekali 20-30% supaya kualitas air di akuarium ikan mas koki kita itu tetap jernih. Tapi kalau misalnya grooming biasanya ya teman-teman saya yang saya perhatikan, grooming itu biasanya di kolam ataupun di akuarium luar ruangan ya. Kalau misalnya akuarium yang kita letakkan di ruang tamu biasanya untuk display, untuk kita nikmati. Jadi itu tadi ya, kebiasaan memberi makan yang berlebihan tadi juga berpengaruh terhadap kualitas air akuarium kita cepat berkabut. Jadi kalau misalnya kita kasih makan nih, kalau tips dari saya, kasih makan itu sedikit habis baru kasih lagi teman-teman. Jangan kita kasih sekali kasih, ikannya ini berkerumun ya makan pelet. Kalau menurut saya ya kasih sedikit habis kasih lagi teman-teman, seperti itu supaya pelet tadi memang benar-benar dimakan ikan mas koki, tidak melebur di air akuarium kita. Kemudian yang terakhir yaitu perawatan ya. Perawatan ini kalau misalnya kita tidak mode grooming, setiap minggu kita ganti airnya 20-50%, kemudian media filter mekanis itu dibersihkan. Biasanya yang paling kotor itu biofoam sama jaring nelayan saja teman-teman. Kalau untuk kapas putih itu masih tidak terlalu kotor kalau pengalaman saya ya. Jadi kalau itu sudah kita terapkan, ikan mas koki kita tidak pelihara terlalu banyak, kasih makannya juga tidak terlalu banyak, kemudian media filter mekanisnya kita bersihkan atau ganti setiap minggu dan ganti air, itu pasti air akuariumnya akan jernih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana cara mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki dan settingan filter untuk akuarium ikan mas koki bagusnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.